Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai UAS penambangan data. Perkenalkan, nama saya Sartifin Ratnamanda, rekan saya Adi Pratama dan Anissa Agustina. Berikut adalah latar belakang dari harga rumah di Jaksel. Saat ini bisnis properti di Indonesia senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh REI Real Estate Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami pertambahan sebesar 7,8% setiap tahunnya. Seperti ini adalah latar belakang. Selanjutnya kita akan menentukan masalahnya. Masalah ditemukannya beberapa model klaster yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan klaster K-means dengan memanfaatkan titik sentroid agar dapat mengoptimasi kelompokan data. K-means cluster adalah suatu metode penganalisaan data atau metode mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervise atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang dilakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Terdapat dua jenis dari clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu hierarki dan non-hierarki. Dan K-means merupakan salah satu metode clustering dan non-hierarki atau partitional clustering. Berikut adalah contoh partitional clustering. Original points. Seperti ini adalah data yang belum dikelompokkan atau belum rapi, masih acak-acakan. Dan ini partitional clustering adalah data yang sudah dikelompokkan atau sudah tidak acak-acakan lagi. Lalu selanjutnya metode K-means clustering berusaha pengelompokan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Berikut adalah contoh dari hierarchical clustering. Hierarchy clustering maksud saya. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objektif function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu clustering dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Berikut adalah contoh cluster. Proses perhitungan algoritma K-means clustering menentukan K sebagai jumlah clustering yang ingin dibentuk. Selanjutnya membangkitkan nilai random untuk pusat cluster awal atau centroid sebanyak K. Menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid. Berikut adalah rumusnya. Selanjutnya mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. Memperbarui nilai centroid. Berikut ada rumusnya. Dan terakhir melakukan perulangan dari langkah-langkah 2 hingga 5 sampai anggota tiap clustering tidak ada perubahannya. Nah, di sini ada data rumah. Nah, di sini sebagai contohnya ada data harga rumah di Jaksel. Nah, saya mengambil data ini dari Kaggle. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri linknya, nanti saya taruh di deskripsi. Nah, dari data tersebut ada 1001 data. Dan yang kita ambil itu sampel datanya hanya 200 record. Nah, yang kita bisa lihat di sini itu hanya 20 record saja yang ditampilkan. Tapi ingat, kita pakainya 200 record. Nanti kalau perhitungannya beda sama yang di sini, itu berarti kita pakai 200, bukan 20. Nah, di sini kita kelompokkan ke dalam nilai terendah itu sebagai C1, nilai tengah itu sebagai C2, dan nilai tertinggi itu sebagai C3. Nah, jumlah cluster ini kita kan berarti pakainya C1, C2, C3 itu berarti 3.
Nah, di sini titik sentroidnya itu C1, C2, C3. Nah, di JKT ini sebagai X, JKM sebagai Y. Nah, C1 itu X-nya itu 2 dan Y-nya itu 1. Itu nilai terendah. Nah, yang kedua ini ada C2 itu JKT sebagai X-nya itu 6, JKM sebagai Y-nya itu 2. Itu nilai tengah. Yang ketiga ini ada C3. JKM-nya sebagai X, JKT-nya sebagai X itu 10, JKM sebagai Y-nya itu 5, itu sebagai nilai tertinggi. Dari sentroid tersebut, kita akan menjadikan beberapa klaster. Kita kelompokkan menjadi beberapa klaster. Nah, di sini rumusnya itu ada DIJ sama dengan akar sigma P, K sama dengan 1, buka kurung XIX min X JK pangkat 2. Setelah kita tahu dari rumus sebelumnya, lalu kita langsung saja eksekusi. Di sini yang ditanyakan itu C1. Ini ada tabel itu berupa data. Nah, yang di sini ada titik sentroidnya ya. Lalu kita hitung dari rumusnya ini 5 dikurang 2 pangkat 2 tambah 6 dikurang 1 pangkat 2. Nah, 5 ini dapatkan dari mana? Dari data sini. Nah, 2-nya ini dari mana? C1. Karena ditanyakan C1 ya. C1 saja yang dipakai. 6 ini dapatkan dari sini. Satunya ini dapat dari sini. Lalu kita hitung jumlahnya itu 5,830951. Nah, yang record kedua ini ada 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 1 pangkat 2. 4-nya didapatkan dari mana? Dari sini. Karena dia record kedua. 2-nya didapatkan dari sini. Dan 4-nya dapatkan dari sini, 1-nya dapatkan dari sini. Ingat ya, yang ditanya hanya C1 saja yang kita hitung. Lalu dapatkan hasil 3,6055551. Yang ketiga juga sama, record ketiga ada 4 dapatkan dari sini. 2 ini dapatkan dari C1 ini, yang X. Nah, 3-nya dapatkan dari sini. Dan 1-nya dapatkan dari sini. Setelah dijumlahkan, didapatkan hasil 2,828427. Nah, yang kedua ini yang ditanyakan adalah C2. Berarti C2 saja. Ini kan record pertama, berarti dapatkan dari sini. 6-nya dapatkan dari sini, karena C2 yang ditanyakan. 6-nya itu dapatkan dari sini, 4 dapatkan dari sini. Lalu dijumlahkan, dan didapatkan hasil 2,236067. Nah, selanjutnya ada record kedua. 4 ini dapatkan dari sini, 6 dapatkan dari sini, 4 dapatkan dari sini, 4 dapatkan dari sini. Dan setelah jumlah, hasilnya itu 2. Dan yang terakhir ini ada record ketiga ini, yang 4 ini dapatkan dari sini, 6 dapatkan dari sini, 3 yang dapatkan dari sini, 4-nya ini dapatkan dari sini. Dan setelah dihitung dan didapatkan berjumlah 2,236067. Dan ini juga sama ini C3. Ini yang ditanya C3 ya. Jadi yang kita hitung cuma C3-nya saja. Titik sentroid C3. Nah, di sini ada 5 dapatkan dari sini, 10 dapatkan dari sini, 6 dapatkan dari sini, 5 dapatkan dari sini. Dan mendapatkan hasil 5,099019. Nah, yang kedua dan ketiga sama. Setelah dihitung-hitung dan didapatkan hasilnya itu kita taruh di sini. Kita taruh. Nah, C1 ini kita dapat 5,830951. Nih C1. 5,830951. Nah, yang kedua juga segini, yang ketiga segini. Nih. Dan sama ya hasilnya, jumlahnya itu taruh sini. Setelah itu kita akan mencari jarak terdekat atau nilai terkecil dari 3 record ini. Nah, di sini C1 itu ada 5, C2 itu 2, C3 itu 5. Nah, dari 3 record ini, dari 3 sentroid ini, yang nilai terkecil ada di mana? Ada di C2, karena 2 nilainya.
Di C1 itu ada 5, C3 itu 5. Nah, 2 ini paling kecil. Nah, ini ditaruh C2. Nah, yang kedua ini, C1 itu 3, C2-nya itu 2, C3-nya itu 6. Nilai terkecilnya yang mana? Yang 2. Ada di C2, karena nilainya 2. Yang lainnya 3 dan 6. Yang ketiga juga sama. Ini kan 2 nilainya nih. Nah, kita ambil dari nilai setelah nilai di belakang komanya ini. Nah, di sini ada angka 2 yang sama kan. Nah, di sini 8 sama 3 itu besaran mana? Besaran yang C2, yang besaran C1. Nah, C2-nya ini masih nilai terkecil, jadi ditaruh sini C2. Seterusnya sampai begitu, lalu kita didapatkan hasil itu. Nah, selanjutnya kita perbarui nilai titik sentroid. Di sini ada rumusnya itu yaitu Pi K sama dengan 1 per MK akar Pi NK Ki sama dengan 1 X Ki. Nah, setelah itu kita perbarui nilai titik sentroidnya. Jadi kan sentroid lamanya itu 2, C1-nya itu 2, 1, C2-nya itu 4, C3-nya itu 10 sama 5. Nah, ini sentroid lama. Nah, kita hitung. Setelah itu didapatkan hasil ini C1 sebagai X itu 2,93 taruh sini. Jika C1 sama dengan Y itu hasilnya segini ditaruh sini. Nah, ini hitungnya gimana? Ini kan kita pakainya 200 record ya. Nah, di PPT ini hanya 20 record karena tidak muat. Di sini 30 tambah 166 tambah 4 itu jumlahnya 200 ya. Nah, di sini yang berupa C1 ini ada 30 record nih. Di sini tidak kelihatan ya 30 recordnya. Ini C1 nih, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 yang ada di sini yang terlihat. Nah, di sini 2-nya ini dapatkan dari mana? Dari sini 2. Dapatkan dari sini karena yang ditanyakan JKT itu sebagai X. Nah, di sini jumlah yang berbentuk C1 itu ada 2, ada 3, 3, 2, 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat, yang ditanyakan kan hanya JKT itu sebagai X. Nah, 4 kali ini apa maksudnya nih 4 kali? 4 kali ini karena terlalu banyak ya kalau dijabarin ya. Jadi kita tulis aja 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Itu sebanyak 4 kali. Di sini setelahnya itu ada plus 3 sebanyak 24 kali. Karena kan ada 200 record ya, terlalu banyak. Jadi tulisnya lebih simpel aja, jadi 24 kali plus 4 plus 4. Ini 1 per 30. Ini setelah dihitung-hitung hasilnya 8 per 72 ditambah 8. Nah, setelah didapatkan hasilnya, ini setelah dijumlahkan itu 88 dibagi 30 dan mendapatkan hasil 2,93. Nah, yang C1 per Y-nya juga sama ini. C1-nya itu kan sama ya recordnya. Jadi 1 per 30. Di sini kan sama nih seperti tadi. Ini 1 plus 2. Ini 9-nya ini 9 kali masuknya itu 2 dikali 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sampai 9 kali. Nah, ini plus 2 plus 3 dikali plus 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu sampai 20 kali. Nah, setelah didapatkan hasil itu mendapatkan 79. Setelah itu 79 dibagi 30 itu 2,63. Dan seterusnya seperti itu. Setelah itu kita taruh di sini hasilnya, di sini tabel sini sebagai titik sentroid baru. C1-nya ini 2,93, C1Y-nya sebagai Y-nya itu 2,63, C2 sebagai X-nya 4,5, C2 sebagai Y-nya 4,16, C3-nya sebagai X-nya itu 8,75, C3 sebagai Y-nya itu jadinya 7. Sehingga terbentukkan klaster dengan titik sentroid dari setiap klasternya. Di sini ada rumus DJ sama dengan
Ini 5 didapat dari data ke-1 JKT5 nih. Dan 2,93 ini didapat dari JKT berupa X. Jadi hasil JKT 5 ini dikurang dengan hasil JKT berupa X ini. Kuadrat 2 ditambah 6 dikurang 2,63. 6 didapat dari JKM dan 2,63 didapat dari JKM berupa Y. Hasilnya adalah 3,95497. Bawah juga sama caranya seperti yang di atas, 4 didapat dari JKT, 2,93 didapat dari JKT per X, tambah 4 dikurang 2,63, 42 sama dengan 1,73833. Bawahnya juga sama. Next, kita lanjut. Nah, di sini ada kelompokan data juga, sama kayak tadi. 5 dapat dari JKT, 4,55-nya juga dapat dari JKT juga. Ini centroid 3 juga sama caranya. Nah, di sini ada kelompokan data sehingga terbentuk sebuah cluster dengan titik centroid dari setiap clusternya. C1 hasilnya JKT 5, JKM 6, centroid 1 3,95497, C2 1,89422 dan C3 3,8814. Nah, hasilnya adalah C2. C2 itu didapat dari hasil yang terkecil. Sini jumlah yang terkecilnya itu adalah di centroid 2. Jadi hasilnya adalah centroid 2. Sama juga. Sini juga terkecilnya adalah centroid 2. Dan data ketiganya ini jumlahnya itu yang terkecil ada di centroid 1. Jadi hasilnya adalah centroid 1. Jadi di data ini yang diambil adalah jumlah yang paling terkecilnya. Next. Nah, di sini adalah pembaruan nilai titik centroid. Ini adalah nilai titik yang lama, kemudian diperbarui menjadi nilai titik yang baru. Di sini ada rumusnya 1,64. Ini 25x. Ada titik centroid lama, kemudian diperbarui menjadi titik centroid baru. Di sini ada rumus-rumusnya juga. Nah, ini 64 itu didapat dari jumlah semua recordnya. Ada 25x, 64, ini 1 bagi 64. Kemudian hasil ini dijumlahkan. Jadi 10 tambah 75 tambah 135 tambah 5 menghasilkan 222. Jadi 1 bagi 64 dikali 222 adalah 3,6. Hisapnya juga 124 ini jumlah dari semua recordnya. Di sini ada 3 ditambah 4 dikali 65 tambah 5 kali 44 tambah 6 kali 14 sehingga dihasilkan 1 bagi 124 ditambah 3 ditambah 260 tambah 220 ditambah 4. Nah, yang di dalam kurung ini dihasilkan dulu menjadi 568, sehingga 1 bagi 124 dikali 568 menghasilkan 4,57. Di bawah juga centroid 1 berupa Y juga sama caranya. Nah, di sini kemudian ada kamis dalam orange. Nah, di sini dalam menentukan kamis ini pilih fix 3. Karena kita memakai dataset yaitu ada 3 row yang berisi centroid 1, centroid 2 dan centroid 3. Lanjut. Di sini dapat dilihat juga dalam tools table berisikan cluster yang berupa C1, C2, C3, silhouette, harga dan lain-lain. Cluster, silhouette, harga dan lain-lain. Di sini juga ada, di sini kita bisa melihat kumpulan cluster membentuk kelompok yang mana bulat warna biru. Ini adalah centroid 1, kemudian merah X ini merupakan centroid 2 dan segitiga ini merupakan centroid 3. Nah, dari tugas ini kesimpulannya itu adalah dari perhitungan di atas maka dapat ditarik kesimpulan dari 200 data itu yang telah di cluster yaitu centroid 1
menghasilkan 4 data, Centroid 2 menghasilkan 124 data, Centroid 3 menghasilkan 12 data. Nah, dari data ketiga tersebut yang tertinggi ialah Centroid 2 yaitu 124 data. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.